Oke, kita akan lagi. Sekarang dimulai ujian ini, kami kasih buat teman-teman untuk menyampaikan gambaran apa yang sudah kita tulis ini, bukan kepada ya. Ini saya akan menjelaskan dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan kedua adalah jalan kehidupan atau hidup yang bisa disebut sebagai generasi muda yang memiliki bakat potensi yang bisa dikembangkan baik dalam gereja, masyarakat, bangsa, dan negara yang masuk ke dalam pembangunan. Maka pembangunan ini sangatlah menarik masyarakat. Dengan yang terjadinya yang terjadi secara terus-menerus dan untuk mengindikasikan kondisinya itu bisa dilihat di mana hampir seluruh wilayah Indonesia akan mengalami yang namanya bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang salah banjir akibat dari manusia yang membuat sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya. Lalu akibat pula dari manusia juga adalah tanah longsor yang disebabkan oleh manusia melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Pemanasan global adalah salah satu dampak akibat dari perusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Itu sangatlah merugikan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, di sini alasan saya sebagai penulis mengangkat judul lingkungan hidup, di mana di permata dari hasil lingkungan hidup ini kurang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Mereka ketika permata melakukan aksi kegiatan gotong royong, partisipasi dan antusias dari permata itu sangat kurang dalam mengikuti kegiatan gotong yang dilakukan oleh massa. Ini tidak langsung dicontohkan manusia sangat penting bagi kehidupan lingkungan hidup, sangat
sangat penting bagi kehidupan lingkungan. Nah, di dalam kerangka konseptual di situ dijelaskan bahwasanya Allah berkarya melalui alam semesta dan lingkungan hidup sejak penciptaannya. Manusia telah ditugaskan Allah untuk memelihara, menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, manusia boleh mengambil hasil bumi, tetapi hanya secukupnya saja. Tidak boleh serakah, apalagi sampai mengurasnya habis. Mengapa manusia ditugaskan Allah untuk memelihara lingkungan hidup? Karena manusia dan alam itu saling membutuhkan, saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat lepas hidup dari lingkungan karena segala sumber kehidupan manusia itu berasal dari alam, dan alam juga tidak bisa dipisahkan dari manusia karena manusia yang bisa melestarikan kehidupan alam semesta. Oleh karena itu, Permata sebagai generasi muda haruslah menunjukkan sikap kepedulian dan rasa tanggung jawabnya dalam memelihara ciptaan Allah, sebagaimana Allah telah menciptakan segala ciptaannya sungguh amat baik. Nah, di dalam penelitian yang telah saya lakukan pada Permata GBKP Lingkungan Ukur, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara melakukan penyebaran angket, mana saya mengambil sampelnya sebanyak 30 anggota Permata. Di dalam pertanyaan yang saya berikan di situ, Permata bisa memilih option yang mana yang mereka setuju atau tidak setuju. Dan setelah saya melakukannya, hasilnya yang peroleh ialah dengan nilai rata-rata 3,30. Yang di situ dalam arti dia mendapatkan kategori sangat baik, di mana di dalam hasil yang telah saya lakukan bahwa terbuktilah di dalam penelitian hipotesa bahwasanya Permata dapat sadar akan tanggung jawabnya dalam memelihara lingkungan hidup, maka itu akan semakin baik. Permata akan menjadi memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, di dalamnya juga ada beberapa hasil yang saya temukan, yaitu berupa yang pertama, Permata sudah menyadari bahwa mereka bisa memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian dalam merawat lingkungan hidup, dan selanjutnya itu Permata juga dapat melakukan kerjasama dengan klien gereja untuk melakukan kerjasama dalam memelihara lingkungan hidup. Demikianlah. Bukan upaya rangka pemeliharaan hidup. Siap diuji? Oke. Terima kasih buat April ya. Pertama, selamat atas ujian yang telah tiba hari ini, sehingga kami diizinkan untuk memberi masukan supaya mempertajam hasil penelitian. Yang pertama yang tidak saya sampaikan ada beberapa catatan yang perlu untuk diperhatikan oleh April nanti. Yang pertama itu soal tata cara penulisan. Hasilnya nanti hasil yang saya sudah coret ini akan saya kirimkan ke April ya, supaya bisa diperhatikan. Nah, apa saja itu? Misalnya saya ambil contoh saja ya, soal penulisan jalan kaki, bagaimana mengutip dari sumber internet, kemudian konsistensi penggunaan nama percetakan
ada huruf besar, ada huruf kecil. Kemudian dalam penulisan jalan kaki itu harus ada nama kota. Jadi sering kau buat dan banyak sekali yang kau tulis itu ialah Jawa Timur, Jawa Barat, itu bukan nama kota. Lalu ada juga tidak ada nama kota. Itu contoh soal penulisan jalan kaki. Dan itu banyak sekali ditemukan dalam papermu ini. Itu yang pertama, soal penulisan catatan kaki. Nanti ini akan saya sampaikan ya. Kemudian soal pemilihan apa namanya ini metodologi. Nanti di bab 3 juga yang memang sudah kau jelaskan soal metodologi, tetapi tidak ada penjelasan yang lebih spesifik apakah kau gunakan kualitatif atau kuantitatif. Tadi memang sudah kau sebut bahwa yang kau gunakan ialah kuantitatif. Memang ini hasilnya penelitian semua kuantitatif. Tapi di bab 3 itu tidak kau jelaskan penelitian itu dalam metodologi apa. Nah, itu tidak kelihatan di apa ini di apa namanya bab 3 ini. Nah, nanti diperjelas supaya setelah kau jelaskan nanti di bab 3 itu metodologi yang kau gunakan, maka di situ kau jelaskanlah, tentukan metodologi yang kau gunakan adalah kuantitatif, ya. Karena di bab 3 itu tidak ada kau pilih itu. Lalu misalnya soal konsistensi penggunaan istilah, dulu bukan apa namanya ini, lingkungan hidup, tinjauan terhadap peranan pemuda dalam mengatasi, memperbaiki lingkungan hidup dan implementasinya bagi permata GBKP. Nah, tetapi dalam pembahasanmu terkadang tidak konsisten antara kata pemuda dan kata permata. Nah, itu tidak konsisten. Nanti lihatlah itu di halaman berapa ini, halaman 17 ya. Pokoknya berkaitan dengan masih di pendahuluan ini. Penulis mengangkat judul lingkungan hidup dan sebagainya kan, lalu ada kata pemuda, permata itu tidak konsisten kegunakan. Nah, ini khususnya di alinea keberapa ini? Setelah apa ini? Halaman berapa di sini? Sini halaman 15. Kalimat begini, ini supaya kamu temukan aja ya. Kalimatnya tiba-tiba muncul masalah etika moral. Etika moral. Jadi saya pun tiba-tiba melihat tidak nyambung dengan bahasan etika moral itu di halaman 6. Halaman 6 di skripsi. Udah lihat di bawah ya. Halaman 6 di bawah. Alinea terakhir. Lihat kan? Ada masalah moral, masalah etika moral ya. Nah, ini tiba-tiba muncul dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa namanya judulnya. Dan saya sangat bingung sekali membaca tulisan ini, apa namanya alinea ini. Nah, tiba-tiba muncul dan tidak memiliki kaitan dengan judulnya. Nanti coba kalau menurut saya di-cut aja itu karena tidak begitu pas ya. Baru kemudian rumusan masalah 1.4. Rumusan masalah itu biasanya pertanyaan. Mengapa, apakah, bagaimana, siapa, itu biasanya. Tapi ini kau buat pernyataan. Seharusnya dia namanya pun rumusan masalah, pertanyaan penelitian sebenarnya. Yang harus dijawab di bab 3, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, ini kau buat pernyataan. Nanti diperbaikilah. Nah, soal metodologi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau bab 2 itu
Itu karena banyak soal teori ya, itu tidak begitu saya bahas, tapi catatan-catatan yang perbaikan itu sudah saya buat ya. Nah, kemudian di bab 3 tadi sudah saya sampaikan soal metodologinya, pilih, sebutkan aja. Saya menggunakan metodologi kuantitatif ya, karena tidak ada tahu sebut di situ. Nah, kemudian di bab 4 ini agak banyak pertanyaan di sini di bab 4. Di hasil-hasil temuannya di bab 4. Kalau nanti dalam penulisan juga sebelum saya mencari bab 4 dalam penulisan nanti kalau sudah tanggal, tahu sekali di tanggal, tanggal 22 Februari 22 April 2022 misalnya, 22 itu sudah tanggal. Baru bulan April, jangan tahu saya lagi tulis bulan atau tahun 2012 karena 2012 itu sudah tahun. Itu juga sudah saya coret-coret, nanti kau perbaiki aja. Nah, ini bab 4. Di hasil penelitianmu mengatakan bahwa permata itu ya sadar bahwa memelihara lingkungan itu penting di bab 4. Hasil penelitian nomor 1 itu. Nah, lihat hasil penelitian nomor 1, tabel 2. Tabel 2. Kategori penilaian tabel 1. Sudah ketemu ya? Halaman berapa? Halaman 9. Halaman 77. 77. Kasih ke bawah. Itu berdasarkan analisamu itu ya. Kau buat analisanya bahwa poin yang dapat itu sangat baik, dan permata itu sadar bahwa mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga lingkungan hidup. Baru di tabel 3 kamu menemukan bahwa mereka memahami sangat baik pentingnya terlibat dalam pemeliharaan lingkungan. Di atas tadi kan mereka ingin lingkungan itu baik, sangat baik itu hasilnya. Lalu mereka ingin terlibat, hasilnya sangat baik. Itu hasil penelitian. Dan kemudian di halaman berikutnya sudah kau sebut temuan-temuan itu secara rinci. Nah, pertanyaan saya begini, temuan itu, coba lihat hasil temuan 41.3. 41.3. 1.3. Halaman 97. Itu temuanmu. Khususnya poin nomor 3 dan 4 yang menjadi pertanyaan saya. Yang sangat baik itu kan nomor 4 itu ya, nomor 4. Yang sangat baik peranan yang mengambil bagian dalam pembinaan atau memikirkan keadaan lingkungan itu baik ialah peranan keaktifan GBKP. Itu nomor 4 temuan bukan? Itu yang sangat baik. Sementara temuan nomor 5 permata itu baik. Nah, menurut saya seharusnya peranan pemuda itulah atau permata itulah yang sangat baik, bukan gerejanya. Karena penelitianmu kan permata, bukan GBKP. Itu menurutmu bagaimana? Mengapa ini hasilnya? Ya, menurut saya itu harusnya peranan permata itu yang sangat baik.
Dan peranan gereja, kalaupun sangat baik nggak apa-apa, atau dia baik nggak apa-apa. Karena penelitianmu harus dibuktikan bahwa peranan permata itu sangat tinggi jika kan pradugamu kan gitu, jika peranan permata melakukan perbaikan lingkungan, maka lingkungan akan baik kan. Tetapi kalau timuanmu nomor 5 baik, maka penelitianmu tidak terbukti nanti. Nah, maksudnya supaya ini harus sangat baik. Gitu. Ya. Itu yang saya lihat. Baru 41.5. Kau sebutkan bahwa bertumbuhnya kesadaran permata dalam merawat kebersihan lingkungan hidup. Itu temuan-temuan penelitian. Tetapi Aprina tidak menyebutkan apa indikatornya. Apa indikator atau indikasi bahwa pemuda itu sudah bertumbuh kesadaran merawat lingkungan hidup. Misalnya buat contoh, pemuda telah menanam pohon di lingkungan gereja. Pohon akasia atau pohon pohon berbuah, mangga, rambutan, contoh. Itu indikator bahwa telah bertumbuh kesadaran permata dalam merawat lingkungan. Atau kedua, membersihkan gorong-gorong di sepanjang gereja. Sehingga mereka gotong royong, lalu buat park bagus bersih, itu indikator bahwa mereka sudah bertumbuh menjaga lingkungan. Atau yang ketiga, membuat tong sampah di sekitar gereja. Dibuat di situ tong sampah itu namanya permata GBKP. Dalam tong sampah itu ada 3 jenis, organik, anorganik, dan campuran. Nah, itu indikator bahwa permata telah bertumbuh kesadaran untuk kebersihan lingkungan. Nah, itu. Baru yang terakhir dari saya ke soal refleksi. Nah, refleksi itu kan jangan berkhotbah. Ini kau seperti berkhotbah di sini. Refleksi itu begini. Kamu kan lihat bahwa permata itu tidak ambil bagian. Lalu dengan penelitianmu diharapkan mereka tumbuh kesadarannya. Lalu apa refleksi dari situ? Refleksimu seperti ini. Wah, permata GBKP ini setelah diberi pendidikan, setelah diberi wawasan, ternyata mereka ini bisanya berubah menjadi anak-anak yang peduli lingkungan. Itu refleksi. Jadi kau bahas seperti bahas ini, jangan kok refleksi itu dari fakta yang kau temukan, lalu dari hasil penelitianmu, lalu berilah refleksi. Wah, ternyata kalau begini nanti semua permata GBKP, di semua GBKP dibuat seperti ini, maka mungkin GBKP ini telah menyumbang kemajuan bagi kebaikan alam. Nah, itu refleksi. Itu nanti kau tulis ya. Lalu kesimpulan itu ini memang masih seperti summary, tetapi seharusnya kesimpulan itu adalah jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian di rumusan masalah. Itu nanti kau perbaiki. Demikian dari saya. Terima kasih. Apalagi aku menguji dan terakhir. Apa yang menguji? Baik. Yang pertama dari kata-kata ada tidak ladang-ladangnya. Coba aja dulu. Kata-kata kami itu nomor 3. Nomor 3. Kalian lagi nomor 3. Nomor 3. Bagiannya. Baca lihat itu. Serta menguatkan ibu bekerja di darinya. Udah kan? Yang kedua, nomor 5. Terima kasih kepada seluruh pegawai. Nah, kalau bikin di sini terima kasih untuk semua dosen. Tapi pegawai ya. Ya, kemudian maaf
dalam abstrak ini mau mengatakan 1, 2, 3, 4, 5 garis 5 keadaan permata yang kurang aktif dalam mengatasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Oke, kurang aktif kan? Nah, ini sesuatu yang apakah memang knowledge-nya, pengetahuan yang memang sudah tinggi, tetapi dan di Maromawi masih ada risiko. Lihat kata risiko di Maromawi bisa ya 21114. Coba ya 21114. Dua satu empat itu kan kemudah dalam perjanjian dan perjanjian baru. Harusnya ada apa? Nah, kemudah dalam perjanjian lama. Nah, apa yang sebenarnya nanti ini hal yang bisa harus berperbaiki kalau semua federasi. Kemudian kembali tadi ke sekolah sini. Siapakah pemuda gereja 2115 daftar isi tadi? Isi 2115. Siapakah pemuda dalam gereja? Sudah lihat 2116 orang pemuda dalam gereja. Di sini yang kau jelaskan nanti dalam halaman 19 itu hanya keberadaan pemuda. Tidak kau kaitkan dengan keberadaan pemuda itu berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang kau jelaskan di situ hanya pemuda. Harusnya keberadaan pemuda itu kau kaitkan dengan bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi tidak sekedar siapa pemuda, tapi keberadaan pemuda itu menjadi amat penting ketika mereka harus memahami dan mengerjakan tugas mulia itu, yaitu merawat, melestarikan dan mengusahakan. Itu yang harus dilakukan. Jadi mereka tidak sekedar memahami mereka seperti itu, tapi ada tanggung jawab yang mereka lakukan dalam kaitan itu. Nah itu supaya simpel dengan ini. Kemudian supaya jangan saya yang bercerita, karena kau yang harus bercerita di sini. Apa yang kau lihat rupanya gambaran umum kerusakan lingkungan saat atau ini lingkungan hidup dulu kan? Definisi lingkungan hidup itu tadi apa? Hidup. Definisi lingkungan hidup apa? Kesatuan roh. Terus kalau KBBI mengatakan semua benda, ya, daya dan kondisi. Nah, oleh sebab itu saya mau tanyakan dulu ini,
luas sekali lingkungan hidup, atau yang digunakan adalah ekologi. Mana sebenarnya? Kalau lingkungan hidup termasuk lingkungan pertanian, lingkungan peternakan, lingkungan teknologi, itu semua lingkungan hidup, lingkungan masyarakat. Nah, ini luas sekali lingkungan hidup. Apa yang kau maksud lingkungan hidup? Makhluk hidupnya. Jadi makhluk hidupnya semuanya harus begini. Tapi kalau fokus dari ekonomi itu kaitannya karena saya lihat di sini fokus ekonomi. Bagaimana manusia melihat dirinya sebagai penerima mandat untuk merawat, melestarikan alam dengan sekitarnya, terutama dengan menjaga supaya alam ini dipelihara, jangan dirusak. Jangan begitu. Jangan begitu ya. Nah, sebagai apa sih yang punya spiritualitas ekologis? Kalau pembaca di sini beberapa tenor dari para ahli, pakar-pakar penelitian alam menyatakan penyebab kerusakan bumi bukan karena kebutuhan manusia, tapi karena kerakusan manusia. Itu kata kunci. Bukan karena kebutuhan. Jadi jangan disalahkan bahwa yang mengakai bahwa segala macam. Tapi sikap sehingga Pak Magadi pernah mengatakan bahwa dunia dengan segala isinya ciptaan cukup untuk generasi, tetapi tidak cukup untuk generasi yang rakus. Itu yang harus juga baca nanti buku punya di sini saya berada. Ini juga Pak Kakak. Di sini aku berdiri. Nah, di sini aku berdiri. I stay here. I stand here. Baru kemudian. Here I stand. Here I stand. Ya. Here I stand. Tapi dalam buku itu bukan itu tujuannya buku itu. Di sini aku berdiri. Ya. Baru kemudian ada buku di mana dalam sidang raya di Jesidunya ini orang yang dibahas tentang kerusakan lingkungan. Tahu Indonesia. Baru kemudian hal yang umum sebenarnya bisa kau baca bukunya Malcolm Brownlee itu tugas manusia dalam dunia milik Tuhan. Itu ada di buku sebenarnya. Tugas manusia dalam dunia milik. Jadi di situ dikatakan walaupun alam bukan alam, tetapi alam menunjukkan alam. Nah, ini dasar teologis itu yang harus tahu. Ini bukan sebagai guru agama kamu. Jadi kalau kerusakan alam dengan lingkungannya, nah itu dasar para itu gimana tidak bisa. Sebenarnya itu harus ada yang khas. Gimana? Sehat ya kau? Bisa. Jangan merubah nanti. Apalagi ini dosen pembimbing utama ini pakar normal di sini. Nanti kan? Baru itu jadi harus ada dasar teologis kalau kita diamnya memahami masalah ini. Kalau saya tadi nanti baru harus kau juga di sini gambaran umum sikap universal terhadap lingkungan ekologi. Jadi harus kau buat mulai dari pertama gambaran umum tentang kerusakan lingkungan. Yang kemudian adalah dasar teologis dari situ kita nanti bercermin untuk menyoroti. Lalu kemudian bagaimana gambaran umum sikap muda terhadap lingkungan. Baru apa kaitan pemahaman itu dalam bingkai pengajaran? Dengan cara apa? Metodologi apa yang kita gunakan? Karena ini kamu nanti kaitannya dalam pendidikan agama. Cara apa nanti yang bisa digunakan?
Nah itu nanti akan terkoreksi seperti yang tadi. Juga pertanyaan saya dalam urusan masalah ini tidak ada pertanyaan, tapi ada soal. Itu terus masalah. Dia harusnya identifikasi dulu, mendaftarkan beberapa masalah. Ada pembatasannya supaya jangan semua. Kalau semua yang kita lingkungan hidup batas dari situ. Kemudian perurusan masalahmu yang merujuk kepada dasar penelitian nanti, hal yang khusus yang akan kau jabarkan, kau soroti dan kau teliti, itu yang dijawab di dalam kesimpulan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam urusan masalah ini, kalau kau buat 5, itu nanti harus kau jawab dalam kesimpulan. Coba lihat namanya kesimpulan, halaman 103. Nomor 5 itu. Penting sekali orang tua mengajarkan kepada anak dari usia dini. Padahal pertanyaanmu, masalah nomor 5, keterlibatan individu pribadi dalam pelestarian lingkungan. Nah ini kurang tajam pertanyaannya yang akan nanti dijawab dalam kesimpulan. Nah tadi kau katakan pokoknya hasil penelitianmu 3,30. Nah, dari berapa sampel? Dari berapa populasi? 132 yang aktif. 30 ambil sampel. Jumlah permata keseluruhannya Pak. Tapi dalam mengikuti PA, aktivitasnya itu rata-rata. Itulah yang sampelnya Pak ada 30. Nah, baru temuanmu sangat baik. Apa yang ingin kau katakan? Tadi kan asumsi dasarnya bahwa mereka kurang pilih, mereka kurang pilih. Tetapi Tuhan mengatakan baik. Mereka sudah mulai memahami dari pertanyaan-pertanyaan dalam question yang diberikan. Mereka memahaminya. Tidak ada yang menjadi masalah. Masalahnya itu dalam kegiatannya Pak. Dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan maka partisipasi mereka dalam mengikuti kegiatan gotong royong itu sangat kurang. Nah itu dia. Jadi ini juga bisa dibantah. Apakah parameter gotong royong bisa mengatakan bahwa dengan hanya tidak kurang aktif bergotong royong, mereka kurang aktif dalam lingkungan itu? Belum tentu. Ya kan begitu kan? Nah itu sesuatu yang perlu dikaji lebih detail. Tetapi artinya adalah bahwa mungkin yang mau mengatakan adalah secara pemahaman mereka memahami, tetapi untuk action, untuk pelaksanaannya kurang tergerak. Nah di mana masalahnya? Makanya tadi Pak katakan ini adalah refleksi teologis. Jangan-jangan orang Kristen ini juga begitu, sehingga dengan udah tahu kami itu mengerjakan yang kurang katanya. Nah ini kan diskrepansi, ketidakcocokan, ketimpangan dari antara pemahaman dan kemauan untuk melaksanakan. Itulah tugas membobot dari pengajaran itu. Jadi itulah refleksi bahwa belajar di Kristen itu tidak hanya menyentuh knowledge ya dari IQ, tapi juga EQ dan SQ ya kan. Nah, jadi evolution dan spiritual evolution. Itu yang harus kau buat saya di sini sehingga nanti berarti bahwa manusia itu jangan sampai hanya kemangsa, kegeranus. Allah yang kreator, pencipta, manusia kultivator. Jadi Allah kreator, pencipta, tapi manusia kultivator, pelipatan. Itu yang disebut dengan masalah. Sehingga nanti perlu tambahkan di arti mengusahakan. Itu nanti baca juga nanti buku punya namanya siapa ya? Punya siapa? Sekian yang Islam. Itu ada beberapa perbedaan dan jangan sampai
menguasai itu menjadi menaklukkan atau menyanyikan. Tapi menaklukkan itu berarti mencari upaya supaya keberlangsungan itu bisa terjadi. Dalam itu sebenarnya kalau Obama menjadi sebuah tulisan Tuhan, pemilihan, tanggung jawab, dan masa depan. Jadi itu orientasinya. Karena dunia ini secara Tuhan ini langsung. Apa alasannya? Kenapa kita harus merawat alam ini? Karena kita bukan penghuni terakhir dari dunia. Ini yang mewariskan kehidupan bagi generasi yang akan. Saya paham. Oke. Krusial. Tadi soal fakta ekonomi. Jadi, saya kira coba sesuaikan semua kebutuhan ya. Ini kan catatan menggunakan ekologi harus berikan penjelasannya nanti mulai dari secara khusus di bab ya. Atau bisa juga tetap menggunakan kata lingkungan hidup judul besar, tapi subjudulnya itu ganti jadi ekologi subjudul. Dan catatan nanti di pembatasan pembatasan itu perumusan kan ada pembatasan. Saya bicara di saya batasi karena lingkungan hidup itu mencakup masyarakat, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Konsentrasi saya pelestarian lingkungan hidup. Bisa juga disebutkan tujuan dari lingkungan yang asli. Apa punya asli? Asli itu pandang. Oke. Jadi account semua dari kamu menjual pun ada yang oke, kemudian perumusan masalah tadi harus ditutup dengan tanda tanya. Lalu tadi disampaikan MH jumlah kesimpulan sama dengan kenapa logikanya karena perumusan masalah itulah yang menunjukkan topik apa yang akan dicakap kemudian. Topik yang dicakapkan di dalam itu disimpulkan. Dan kesimpulannya itu kasar, bukan summary, tapi jawaban terakhir. Kalau kita ngomong segini kan,
kesimpulannya ditemukan jadi. Lalu kemudian refleksi tadi. Sampai kata RA bukan bikin khotbah. Refleksi itu adalah berangkat dari fakta yang ditemukan. Lalu tadi tambahkan fakta. Apa fakta yang ditemukan? Fakta yang ditemukan adalah pemahaman dan aksi tidak sedang. Jadi juga refleksi itu isinya mereka memahami, tapi dia pemahaman dan aksinya tidak sedang. Gitu ya. Oke, tadi di dua ini sudah mengatakan banyak kata kalimat huruf cara pengucapan dan penulisan yang masih harus diperiksa. Sudah, Pak, temannya, Pak? Udah cukup untuk saya. Dan memberikan pada saya. Terima kasih. Oke, itu kita akan tutup. Kalau dulu ya. Kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan pada pagi hari ini Bapa, di mana anak ini Bapa telah mengikuti selesai dalam mengikuti sidang meja hijau Bapa. Kiranya Bapa setiap arahan, bimbingan dan masukan yang telah diberikan oleh Bapak dosen sebagai penguji saya Bapa, itu bisa saya perbaiki dan itu bisa saya lebih perbaiki dalam skripsi saya Bapak. Begitu juga Bapak, terima kasih untuk Bapak moderator selaku pemimpin saya yang telah mengajari saya selama 6 bulan ini dalam mengerjakan skripsi Bapak. Kiranya Tuhan yang tetap melindungi dan memberikan kesehatan bagi Bapak dosen pembimbing saya ini Bapak. Begitu juga Bapak buat Bapak penguji, Bapak satu dan penguji buat saya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati beliau Bapak baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, Tuhan yang selalu menyertai. Dan juga Bapak buat penulis yang telah membantu saya dalam sidang meja hijau ini Bapak, Tuhan yang tetap memberkati Beni Bapak di dalam masa proses perkuliahannya Bapak. Tuhan Yesus sepulangnya dari tempat ini Tuhan yang tetap menyertai Bapak aktivitas kami selanjutnya. Ini doa dan harapan kami Bapak, kami serahkan dalam tangan dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kamu foto. Oke, betul.